Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semuanya. Ketemu lagi dengan Ustadz Adil. Pada materi kali ini kita akan membahas jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri ataupun kelompok. Sebelum kita lanjut, marilah kita bersama-sama mengucapkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jenis usaha ekonomi masyarakat dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Yang kedua, jenis usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Anak-anak semuanya, tahukah kamu apa itu usaha ekonomi perorangan atau sendiri-sendiri? Usaha ekonomi perorangan ini biasanya memiliki modal yang terbatas dan dikelola dengan sederhana. Apa saja contohnya? Coba kalian perhatikan samping kiri. Di sini ada usaha pertanian. Anak-anak semuanya, apakah pernah kalian melihat sawah yang ada di samping sekolah kita? Kalau kita perhatikan, sebagian besar usaha pertanian dikelola secara perorangan. Karena usaha ini memiliki modal yang terbatas. Yang kedua adalah usaha perdagangan. Usaha perdagangan secara perorangan biasanya berskala kecil dan sedang. Contohnya sering kita lihat, ya. Apa saja contohnya? Yang pertama adalah pedagang warung, pedagang di pasar, pedagang asongan, pedagang kaki lima, dan lain-lain. Yang ketiga adalah usaha jasa. Coba kalian perhatikan di lingkungan sekitarmu. Biasanya ada usaha jasa seperti usaha jasa cukur rambut, sol sepatu, terus fotokopi, bengkel, dan lain-lain. Yang keempat adalah industri kecil. Industri kecil ini biasanya dikelola secara perumahan atau rumahan. Apa saja contohnya? Yaitu pembuatan gerabah, kerupuk kulit, pembuatan tahu tempe, dan lain-lain. Ini semua adalah usaha ekonomi perorangan karena memiliki modal yang terbatas. Yang kedua adalah contoh usaha ekonomi yang dikelola oleh kelompok. Yang pertama firma, persekutuan komanditer atau SIPI, persekutuan terbatas, TBK, badan usaha milik negara, dan terakhir koperasi. Yang pertama adalah firma. Firma adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurangnya 2 sekutu. Firma biasanya didirikan oleh orang yang saling kenal satu dengan sama lain. Sekali lagi, firma biasanya didirikan oleh orang yang saling kenal satu dengan yang lainnya. Setiap anggota firma memiliki hak untuk bertindak atas nama firma, dan juga anggota firma bertanggung jawab secara penuh atas risiko kerugian yang ada atau atas risiko kerugian firma tersebut. Usaha berbentuk firma biasa bergerak di bidang layanan konsultasi, hukum, dan keuangan. Yang kedua adalah persekutuan komanditer atau SIPI. Persekutuan komanditer atau SIPI didirikan oleh sekurangnya 2 orang yang menyetorkan modal. Pada SIPI terdapat 2 jenis sekutu, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Apa itu sekutu aktif? Sekutu aktif
berperan sebagai investor dan pengelola CP. Sedangkan sekutu pasif berperan sebagai investor tanpa terlibat dalam pengelolaan CP. Atau di sekutu aktif, sekutu pasif hanya memberikan modal saja kepada sekutu aktif tanpa terlibat dalam pengelolaannya. Contohnya di sini CP Indaco Trading Co. Yang ketiga, perseroan terbatas atau TBK. Perseroan terbatas adalah usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. Saham diartikan sebagai bukti kepemilikan suatu perusahaan atas penyetoran. Di bawah ini ada contoh bukti kepemilikan saham, ya, atau sertifikat kepemilikan saham di sini. Nah, contoh saham ada di sini, contoh PT ada di sini juga. Ada sini contohnya Indofood, ada Indosemen, dan lain-lain. Selalu banyak di negara kita anak-anak ya. Yang keempat adalah badan usaha milik negara atau BUMN. Badan usaha milik negara atau perusahaan negara yaitu sebuah perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara. Contohnya adalah Pertamina, PLN, pupuk ya, pupuk Kalimantan. Kalau kita lihat petani membeli pupuk, maka ada tertulisan di sana pupuk Kalimantan. Yang ke anak-anak semuanya, di Indonesia ini ada juga badan usaha milik daerah yaitu BUMD. Apa itu BUMD? BUMD merupakan perusahaan yang modalnya dimiliki pemerintah daerah. Tujuan pendirian BUMD sebagai berikut. 1. Ikut melaksanakan pembangunan ekonomi daerah dan pembangunan ekonomi nasional. Yang kedua, memenuhi kebutuhan rakyat dan menyediakan lapangan kerja untuk memberikan masyarakat adil dan makmur. Itu adalah tujuan dari BUMD. Contohnya di sini adalah Bank NTB Syariah yang ada di Provinsi NTB, ada PDAM, ya, Giri Menang, perusahaan daerah milik perusahaan daerah air minum Giri Menang, kantornya ada di samping Unram. Ada juga PT Gerbang Emas, itu milik Provinsi NTB. Yang kelima adalah koperasi. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Contohnya di sini ada toko koperasi Sejati Mulia. Koperasi juga sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 1, yaitu bentuk perekonomian disusun atas usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi didirikan oleh Wakil Presiden yang pertama itu Muhammad Hatta, DRS Muhammad Hatta, dan beliau dijuluki sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Selagi Bapak Koperasi Indonesia. Bentuk-bentuk koperasi yang ada di Indonesia. Ya, yang pertama itu koperasi konsumsi, ya, usaha bersama yang menyediakan berbagai barang konsumsi untuk kebutuhan sehari-hari. Ini untuk anggota dan untuk orang lain juga. Koperasi simpan pinjam, usaha bersama yang menyediakan layanan simpan dan pinjam. Koperasi produksi, usaha bersama yang menyediakan bahan baku produksi dan menyalurkan hasil produksi ke anggotanya. Koperasi jasa yaitu usaha bersama yang memberikan layanan atau jasa tertentu bagi anggotanya. Koperasi serba usaha, usaha bersama mengelola berbagai usaha, misalnya penyediaan barang konsumsi, simpan pinjam, penyediaan bahan baku, dan penyaluran hasil produksi. Nah, di daerah kita juga ada koperasi syariah. Ya, banyak di sini. Bisa kalian cari ya, anak-anak ya. Baik, lanjut. Kegiatan ekonomi masyarakat. Kegiatan ekonomi meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Kalau kita lihat bagian di sini anak-anak, yang pertama adalah produksi, membuat, distribusi, menyalurkan,
konsumsi itu memakai. Ya, sekali lagi, produksi itu membuat, distribusi menyalurkan, konsumsi itu adalah memakai. Nah, sekarang kita yang pertama dulu, produksi. Apa itu produksi? Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Ya, menghasilkan barang seperti ini. Ya, sedang membuat gerabah. Berarti ini nanti akan menghasilkan barang. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Ya, yang membuat itu namanya produsen. Nah, ini ibu ini adalah produsen. Lanjut. Yang kedua adalah distribusi. Anak semuanya, pernahkah kalian belanja di all shop? Contoh-contoh all shop itu seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Blibli.com, dan banyak lagi ya. Nah, biasanya kalau kita beli barang di all shop, supaya barangnya nyampe ke kita, maka perlu jasa penyaluran. Contoh jasa penyaluran ada di sini. Contohnya adalah JNT Express, Pos Indonesia, JNE, dan banyak yang lainnya. Apa sih distribusi itu, anak-anak? Distribusi adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut distributor. Sekali lagi, distribusi adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut distributor. Nah, seperti tadi kan, Ustadz sekarang akan belanja pakaian di all shop sudah ya, di Tokopedia. Ya, supaya barangnya nyampe ke Ustadz, maka Ustadz perlu jasa penyaluran. Contohnya adalah JNT atau yang lainnya. Nah, ini namanya distribusi. Selanjutnya, konsumsi. Konsumsi dapat diartikan sebagai kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Coba kita perhatikan di sini. Contohnya di sini adalah makanan. Ya, ini kayak sayuran-sayuran yang ada di piring ini. Ya, kegiatan ini namanya konsumsi. Nih, ya sayur ini konsumsi. Orang yang sedang memakan konsumsi ini namanya konsumen. Contoh lainnya, ya, menggunakan pakaian atau pakaian. Pakaian adalah konsumsi. Ustadz yang menggunakan pakaian adalah sebagai konsumen. Seperti itu anak-anak ya. Oke anak-anak, mungkin ini saja dari Ustadz. Semoga bermanfaat. Insyaallah pertemuan ke depan kita akan ada ujian praktek. Apa saja materinya ujian praktek? Insyaallah nanti akan diinformasikan melalui SKH. Ya, sekian dari Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.